Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Oke, baik. Tema kita kali ini adalah yang terjadi di bulan November nanti ya. Kira-kira apa yang terjadi di bulan November nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke? Kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Ini yang akan terjadi kepada kalian. Ini untuk lebih waspada aja ya di bulan November nanti. Di bulan November kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, Nine of Swords. Wow. The Fool, The Hierophant. Saya merasakan di sini energinya ada orang yang akan membuat kamu sakit hati ya, dari omongan ya. Nah ini jadi entah bergosip, entah kesalahpahaman, diskomunikasi ya, bicara tentang mulut. Jadi jangan sampai kamu cepat marah ya. Kalau dia ngomong kasar tiba-tiba kamu balas ngomong kasar, berarti itu kan bukan menyelesaikan masalah. Terus dia bergosip karena kamu circle gosip, iya kan? Jadi jangan di circle gosip supaya jangan digosipkan. Ini karena kamu ya, ini timbul masalah ini karena kamu meladeni, karena kamu di situ. Nah ini hati-hati. Jadi jangan sampai karena dirimu lah, ya dirimu sendiri yang akhirnya, karena dirimu tidak, apa ya kalau dibilang tidak tegas ya, akhirnya dirimu sendiri yang akhirnya mendapatkan kesusahan itu. Ya. Jadi kalau orang ribut marah-marah, kamu ya harus menetralkan emosi kamu. Ya jangan kamu tambah balik marah-marah dia gitu. Dia tapi balik marah-marah. Ya terus kapan selesainya? Ya. Terus yang bicara gosip, kamu bergosip, dia bergosip. Terus kapan kamu selesai gitu? Biarkan aja dia bergosip kalau memang bukan yang benar gitu. Tapi kalau memang seandainya benar dia bergosip, kamu harus panggil dia 4 mata, bicara baik-baik, bukan berkuar-kuar lagi. Nah ini yang terjadi, berkuar-kuar berarti menambah masalah. Ya, jadi tenang itu adalah sikap yang bijaksana. Ya, diam itu emas karena menetralkan semuanya. Ya, dari emosi, sakit hati. Ya, jangan kamu terpancing jebakan dia. Macam contoh ya, dia tuh orangnya temperamen. Pas dia mau lihat, coba nanti saya bikin ya, dia marah-marah tuh kayak gimana. Akhirnya apa? Kamu barusan dibegitukan langsung kamu marah-marah, tidak bisa mengontrol emosi. Nanti dia bilang tuh, lihat, bener kan yang saya bilang, dia orangnya tuh nggak baik, dia orangnya temperamen, dia orangnya ini, dia orangnya itu. Dan ini lebih ke orang-orang terdekat, entah pasangan, entah partner kerja. Ya. Jangan sampai kamu ribut dengan pasanganmu, akhirnya tanganmu main pukul. Akhirnya apa? Dibilang kamu KDRT. Padahal dia yang mancing kamu, tapi karena kamu tidak bisa mengontrol, akhirnya ya timbullah itu.
permasalahan baru. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu di sini untuk bisa tenang dan diam. Tenang dalam mengontrol semuanya ya, dan diam dari sisi mulut kamu. Karena kalau kamu tidak bisa tenang ya itu mungkin ada kontak fisik ya. Kalau kamu tidak bisa diam ya berarti mulut kamu lidah tak bertulang ya, tambah lagi masalah. Ya. Nah ini akan terjadi di bulan November. Mungkin kamu juga berselisih paham dengan klien, berselisih paham dengan pimpinan, berselisih paham dengan pasangan atau mertua. Nah ini hati-hati, jangan sampai diskomunikasi akhirnya membuatmu terluka dan menambah masalah. Kalau memang ada niat yang baik, yang tulus, panggil bicara empat mata, bukan berkuar-kuar. Ya, berkuar-kuar itu bukan solusi. Dan ini terjadi berkuar-kuar dan akhirnya tambah ribet ya, tambah ribet hubungan kalian gitu. Karena saya lihat di sini akan ada pemutusan kontrak kerja juga kalau kamu ribut dengan pimpinan ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada Queen of Swords, Nine of Cups, ada Page of Wands, ada Judgment, ada Eight of Wands. Oke. Di sini ya, semesta mau sampaikan jangan flexing, jangan pamer. Apa yang kamu punya jangan pamer. Karena tidak ada yang suka akan keberhasilan kamu. Oh, Kak Ica banyak yang mensupport ya di luar, di dalam mereka iri. Mereka mau kamu jatuh. Apalagi kalau kamu bikin status ya. Nah ini, kalau kamu bikin status-status yang pamer-pamer itu ya, apalagi sekarang ada TikTok, ada apa dibilangnya, Facebook, media sosial, Instagram, baru pamer-pamer di story ya. Ataupun mungkin bicara ngata-ngatain orang, ataupun ya pokoknya intinya curhat-curhat itu jangan di media sosial. Sesuatu yang pribadi jangan dipublikasikan. Kalau bisa nggak usah ada publikasikan yang negatif ataupun positif. Cukup kamu yang tahu akan hal yang terjadi pada dirimu. Ya. Tapi ini lebih ke yang pamer ya. Karena tidak ada seseorang yang bangga kepada pencapaianmu kecuali orang tua kamu. Adik kamu pun, kakak kamu pun pasti akan iri. Dan mereka itu kayak macam ya dalam tanda kutip mendoakan atau menginginkan kamu jatuh. Karena seolah-olah walaupun kita nggak pamer ya, seolah-olah kita berpikiran positif bahwa ini hasil kerja saya nih gitu. Semoga kalian juga seperti gitu. Kadang-kadang kita berpikirnya begitu. Tetapi pemikiran mereka itu pamer. Mereka nggak suka dan akhirnya mereka macam sombong. Nah berarti kan energi negatif yang mana mereka kirimkan ke kalian dengan cara ya tunggu aja nanti kita lihat ya. Ataupun mungkin kondisinya ya menggosipin yang negatif, dia dapat duit dari mana ya? Kayaknya ini deh, kayaknya itu deh. Ataupun mungkin kondisinya, dia banyak duit nih sekarang ya, saya mau datang ke dia pinjam duit. Nah ini ada, ya. Jadi jangan pamer, jangan flexing. Semesta mau sampaikan jangan pamer, jangan flexing yang negatif, ya. Karena kalau kamu pamer, orang-orang itu bukan menghargaimu, ya, tetapi mereka datang itu untuk bermuka dua, di mana ya mereka mau dibantu oleh dirimu. Kamu nggak bantu, mereka cibir. Ujung-ujungnya kamu sakit hati lagi. Di sini kebanyakan orang flexing mangsanya orang narsistik. Jadi kalau kamu mau terhindar dari orang toksik, ya jangan kamu flexing, jangan kamu pamer-pamer. Ya, karena benalu akan lengket kalau kamu pamer, ya. Ibaratkan kamu ini sebuah pohon kan, pohon ini yang lagi wah, benalu tuh akan datang. Walaupun mungkin dia cuma pelan-pelan aja, tapi ya dia setidaknya mau mengambil energimu, mau mengambil duitmu, waktumu, ya mana ada keuntungan ya di situ. Pada saat dia tidak mendapatkan keuntungan ya dia akan menceritai yang jelek, disoroti yang jelek, digosip-gosipkan ya. Ini jangan pamer. Pokoknya apapun, mau pamer makanan kek, mau pamer pergi jalan-jalan kek, nggak boleh. Ya, nanti ujung-ujungnya kamu sakit hati. Ya, cukup kamu dan Tuhan dan orang tua kamu aja yang tahu kondisi kamu, itu aja. Yang selebihnya itu mereka nggak suka kalau kamu lebih sukses dari dirinya. Jadi nggak usah pamer, ya. Tunjukkan aja prestasimu, nanti mereka yang lihat, bukan karena pamer, tapi tunjukkan aja, oh saya sudah punya prestasi. Apalagi kalau punya rumah, punya mobil, punya ini.
nggak usah perlu pengakuan, ya. Mereka anggap kita miskin nggak apa-apa. Karena kalau kita miskin mereka tidak akan menjadi benalu. Tapi kalau mereka merasa bahwa kita nih kaya, mereka akan jadi benalu buat kita. Dan itu akhirnya mempersulit kamu lagi atau orang-orang yang ya karena kamu mengizinkan. Itu kembali lagi tadi saya bilang, jangan sampai mengizinkan mereka datang ke hidupmu hanya untuk menjadi benalu, ya. Oke, jadi jangan suka pamer ya untuk nasihat kedua. Yang ketiga kita lihat The Sun, ada The Hermit, ada Justice, Eight of Pentacles. Oke, di bulan September ya, jaga emosimu. Hampir mirip seperti tadi ya. Harus tenang, diam. Kalau di sini bicara tentang emosi, jangan tunjukkan bahwa kamu tuh marah. Ya, kita tenang-tenang aja. Mereka karena saya lihat di sini akan ada orang yang memancing ya, sama seperti yang pertama tadi, disuruh untuk bisa lebih lebih sabar. Kalau kamu tahu bahwa kamu dizolimi, kamu dikhianati, kamu ditindas, ingat semua akan ada jalannya. Ya, bahwa apa yang kamu lakukan pasti akan kamu dapatkan, ya. Contohnya hukum tabur tuai, kamu melakukan kejahatan, kamu pasti akan dijahati orang. Jadi nggak usah kamu pikir-pikir pembalasan mereka. Cukup kamu lihat, kamu tenang dan lihat apa yang terjadi. Kamu mengizinkan semesta untuk menegur mereka satu-satu, bukan kamu yang sibuk mencari jalan untuk mereka hancur. Nggak usah. Selama kamu posisinya baik, posisinya tidak pernah membuat yang negatif ataupun mencelakai orang lain, jalanlah dengan apa adanya dirimu, ya. Nggak usah terlalu mau pusing dengan orang lain atau iri, dengki. Ingat kita punya porsi masing-masing, kita punya rezeki masing-masing dari lahir itu udah ada. Nggak usah terlalu iri dengan orang lain karena jatah kita mungkin berbeda, tetapi kita punya ada, ya. Kita waktunya mungkin mereka duluan, mungkin kita besok, ya. Jangan iri, kamu tetap fokus pada dirimu. Di sini ada keirian soalnya, ya. Akhirnya apa? Menutup rezeki. Seharusnya kamu dapat juga rezeki hari ini, tapi karena kamu menutup karena iri, ya. Akhirnya apa? Kamu menutup rezeki, rezekinya tertunda. Nah itu, jadi emosinya harus bisa dikontrol. Makanya tadi saya bilang jangan sampai ada KDRT, ya, ataupun mungkin ucapan-ucapan yang kurang bagus yang akhirnya menambah masalah. Seperti gitu ya. Jadi di bulan November saya lihat nanti akan ada yang gosip, ada yang diskomunikasi, ya, yang terjadi. Terus ada yang menfitnah, playing victim, bikin kamu emosi, tuduh ini, tuduh itu. Ya kamu harus sabar. Ya kalau kamu tidak sabar ya macam-macam yang terjadi nanti, malah menambah. Kalau kamu sukses, pasti orang sukses pasti ada orang yang celah dia, walaupun dia sudah berbuat yang terbaik. Orang baik pun juga masih ada yang celah. Jadi tidak usah berfokus pada orang lain, berfokuslah pada dirimu, ya. Karena di bulan November banyak orang yang CCTV berjalan yang memata-mataimu dan ya akhirnya membuat keonaran lewat mulutnya. Kamu gak usah cepat tersinggung, kamu harus sabar. Diam bukan berarti kalah, ya, tetapi itu bijaksana untuk menetralkan suasana, ya. Jangan menambah masalah yang tidak menghasilkan uang. Lebih baik mundur. Kita produktif untuk menghasilkan uang, bukan meladeni hal-hal yang tidak produktif. Ujung-ujungnya kita sakit, ya. Sakit ya otomatis mengeluarkan uang, gitu kan. Jadi itu ya yang ingin semesta sampaikan untuk kamu di bulan September nanti, ya. Semoga resonate ya, dan saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, bermanfaat, dan dipenuhi kelimpahan. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.